Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol santai santun bareng Neng Audi. Apa kabar sahabat kreatif semua? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Jakarta dan Betawi. Sekitar tahun 2000-an, orang Betawi sudah mulai bangkit dari tidur panjang. Tapi masih ada juga orang Betawi yang gak tahu tentang Betawi atau hanya merasa bangga menjadi orang Betawi. Apa benar di tahun 2000-an ini orang Betawi mulai bangkit? Untuk membahas tema kita kali ini, Audi gak sendiri, tapi ditemenin bareng abang kita, Bang Asep. Assalamualaikum Bang Asep. Waalaikumsalam Audi. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Bang Asep, kalau kita ngomongin Jakarta dan Betawi nih, apa benar di tahun 2000-an itu orang-orang Betawi itu bangkit gitu? Katanya sih dari tidur panjangnya. Itu maksudnya bagaimana? Iya, kalau gini ya. Sebenarnya bukan tahun 2000-an kita mulai. Itu dari tahun 70-an. Itu orang-orang Betawi sudah mulai bangkit ketika didirikannya Lembaga Kebudayaan Betawi. Lembaga Kebudayaan Betawi. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau Bangsa Betawi. Ya, itu ditandai. Dan setelah kedua lembaga itu terbentuk, maka banyak ormas-ormas Betawi yang kemudian muncul. Misalnya yang sekarang ngetop nih ya, misalnya ngetop itu Wakabi, kemudian Betawi Rempung, ya kan, Persatuan Orang Betawi, POB dan sebagainya. Termasuk juga ada namanya Perkumpulan Wanita Betawi gitu. Nah, jadi bukan tahun 2000. Tahun 2000 ini cuma memang ditandai dengan kebangkitannya banyaknya komunitas-komunitas Betawi yang berdiri di mana-mana, bukan cuma di Jakarta tapi juga di lingkup Jabodetabek. Jadi komunitasnya ya yang banyak berdiri tahun 2000. Nah, menurut Pak Asep, Betawi itu apa sih? Oke sahabat kreatif, sebelum melanjutkan video ini, kami berharap untuk like, share, komen, dan subscribe agar menambah semangat kami untuk membuat konten-konten positif lainnya. Terima kasih. Kalau kita bilang tentang Betawi ya, ini banyak hal yang bisa dikulik. Yang pertama misalnya Betawi sebagai satu bangsa. Ini saya tekankan sebagai satu bangsa ya. Satu bangsa. Bukan sebagai satu etnis doang, tapi dia memang benar-benar suatu bangsa. Itu kenapa dia disebut satu bangsa? Orang-orang Betawi kita biasanya gitu. Kalau ngomong sama orang Betawi ini, itu dia bukan bangsa kita kalau dia menyebut etnis lain. Gitu. Dan memang karena kita termasuknya etnik Melayu. Nah, Melayu itu termasuknya satu bangsa sebenarnya, bukannya sebagai satu etnik tersendiri gitu. Itu menurut para sesepuh kita. Ya. Jadi bisa dikatakan orang Betawi ini termasuk orang Melayu ya? Ya, kita memang orang Melayu. Jadi DNA-nya itu menurut penelitian dari Universitas di Malaysia, salah satu universitas Malaysia mengatakan bahwa orang Betawi itu termasuk DNA-nya termasuk Melayu. Dan Institut Pertanian Bogor juga pernah meneliti yang mengatakan bahwa DNA orang Betawi itu ada termasuk Melayu. Kenapa kita dibilang Melayu? Karena kitalah orang-orang di tanah Jawa yang satu-satunya etnik Melayu. Di tengah-tengah ada etnis Sunda, ada etnis Jawa, Jawa Tengah, yang Jawa Timur, kemudian Madura. Tapi kita satu-satunya etnik Melayu yang ada di tanah Jawa gitu. Nah, terus bicara tadi yang kedua tentang Betawi. Betawi itu apa? Betawi juga sebuah nama lingkungan ya, dan wilayah budaya. Yang dari wilayah budaya bukan. Jadi kalau misalnya dulu ada bilang Betawi itu hanya terbatas di kota Batavia, salah. Iya. Karena pengertian Betawi sendiri beda dengan Batavia. Batavia itu adalah kota benteng, ya. Sedangkan orang-orang Betawi yang pada saat itu ada di
sekitaran kota Jakarta atau kota Batavia itu adalah tinggalnya mereka di luar-luar itu, bukan di dalam benteng. Di dalam benteng banyak kan orang Belanda, orang Cina, orang Arab. Sedangkan orang Betawi itu adanya di luar benteng kebanyakan. Begitu. Nah, terus Betawi itu kapan adanya, mulainya ada disebut ada. Nah ini kalau dibilang Betawi itu menurut Lance Castle ya, di dalam bukunya, saya lupa judulnya, tapi dalam bukunya Lance Castle itu disebutkan bahwa suku Betawi itu ada mulai tahun 1930. Nah, itu berdasarkan sensus yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda pada saat itu, ada tercatat di dalam Register namanya. Nah, itu disebutkan bahwa etnik Betawi baru muncul pada 1930. Maka Lance Castle menyimpulkan pada saat itu bahwa orang Betawi itu baru ada setelah tahun 1930. Padahal orang Betawi kalau menurut penggalian sejarah atau penggalian arkeologi itu sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Itu berdasarkan bukti-bukti yang terdapat, contohnya di Condet. Di Condet itu dulu ditemukan sepanjang aliran Kali Ciliwung itu ditemukan gerabah ataupun alat-alat dari batu. Ya, jadi hasil dari zaman Neolitikum atau zaman batu baru, zaman batu muda. Jadi penemuan-penemuan itu orang Betawi menyebutnya ada misalnya kapak batu, ada juga yang disebut gigi geledek, yang sebenarnya itu adalah alat-alat untuk pertukangan atau juga alat-alat untuk mereka melakukan produksi, misalnya untuk mencari makanan, untuk mengolah makanan dan sebagainya. Selain itu misalnya di wilayah Pejaten pernah juga ditemukan satu tempat pembuatan kerajinan dari perunggu. Salah satunya adalah lampu perunggu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pada masa itu di sini sudah ada orang-orang yang kemudian nanti setelah bercampur dengan beberapa etnik menjadi orang Betawi. Jadi udah peninggalannya udah ada. Udah ya? ada. Ya, jadi kayak begitu. Jadi bukan sejak tahun 1930 baru ada, tapi sudah dari sebelum-sebelumnya. Action. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di Ngobras, ngobrol santai. Ngobrol bareng sekali lagi. Anak Betawi asli.